Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya semuanya? Ya semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Ya semoga tetap sehat-sehat saja dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah guys, ini karena sudah mau lebaran sebentar lagi, siap-siap untuk beli baju baru. Ke pasar beli baju baru, cakep. Pulangnya naik ojek, cakep. Kalau kita punya baju baru, cakep. Jangan dibuang baju yang jelek. Ya cakep lah. Bukan pantunnya boleh lah seperti itu. Ya intinya kan mas bro, kita yang harus hidup lebih hemat. Jangan mentang-mentang udah punya baju baru terus yang jelek dibuang-buang gitu. Jangan. Manfaatkanlah yang masih ada dan masih layak, di recycle gitu kalau bisa. Kalau yang jelek-jelek buat lap kompor atau lap meja atau lap lantai gitu. Ya Pak Haji, itu untuk kebaikan dan kehijauan dunia kita, untuk menjaga agar tetap lestari, diwarisi kepada anak cucu kita dunia yang indah dan sejuk. Iya tentunya kita harus menjaga bumi, cintailah bumi kita, jangan berboros-boros, jangan membuang sampah sembarangan. Baiklah kawan-kawan, kita akan mendengarkan segera cerita Abu Nawas. Jangan lupa untuk tetap konsentrasi. Terlalu Abu Nawas lomba berkemah dengan raja. Bagaimanakah hasilnya? Siapa yang menang? Saya tidak tahu. Ayo kita saksikan cerita berikut ini. Entah mengapa hari ini raja merasa sangat jenuh dalam hidupnya. Seakan-akan kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan dalam menjalani kehidupan di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu saja ke hutan, mencari rusa, mencari apa sajalah yang dapat dicari di hutan. Namun ia beralasan kegiatan tersebut sudah sangat biasa. Dia biasa melakukannya. Aku nggak mau. Apa ada saran yang lain? Tanya Baginda Raja kepada penasehat tersebut. Sebenarnya ada Paduka. Apa sebenarnya yang membuat Paduka bosan? Tanya balik penasehat kepada Baginda Raja. Ya sebenarnya aku bosan aja lah hidup di dalam istana. Rasanya aku jenuh dengan kehidupan di istana yang seperti ini, jawab Baginda Raja. Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang berbeda gitu. Kalau itu sih saya punya ide Paduka. Begini, bagaimana kalau Paduka berkemah saja? Ucap penasehat memberikan penjelasan. Berkemah? Aku sih tidak tertarik. Itu juga sudah biasa. Berkemah, berburu, shopping, udah biasa. Begini Paduka, supaya kegiatan berkemah Paduka menarik, Paduka nanti ajak serta Abu Nawas. Kemudian Paduka tantang Abu Nawas dengan sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah dalam sebuah permainan? Iya toh? Ucap penasehat istana. Ya, memang saya pengen Abu Nawas kalah dan dapat hubungan. Tapi permainan macam apa itu? Nanti akan saya jelaskan tentang jenis permainan yang akan kita mainkan agar kita bisa mengalahkan Abu Nawas Paduka. Cespleng idenya kan, cemerlang kan. Kali ini pasti dia akan kalah Paduka. Insya Allah kalah. Oke, kalau begitu panggil Abu Nawas ke sini.
Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana raja menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekat ke sini, mari. Sini duduk bersamaku. Saya ingin ngomong sesuatu dengan kamu. Ampun Paduka yang mulia. Ada apa Paduka memanggil hamba? Saya ikut bahagia melihat Paduka bahagia. Oh, tentu saja Abu Nawas. Saya itu punya keinginan untuk menantangmu kali ini dengan sebuah permainan. Ini kalau kamu menang, nanti akan saya kasih 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan dapat hukuman memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan penuh. Gimana? Kamu sedia dengan tantangan saya? Sedia enggak? Berani enggak? Ya. Ya, kalau boleh tahu apa permainannya itu Paduka? Saya kan penasaran, belum tahu permainan apa. Ya lomba berkemah gitu Abu Nawas. Jadi nanti kamu dan aku membuat sebuah kemah di lapangan. Tapi jarak kemahmu dan kemahku itu agak berjauhan. Permainannya, tata caranya, siapa saja yang kemahnya paling banyak didatangin orang, dialah pemenangnya, ujar Baginda Raja menjelaskan dengan seksama. Sejenak Abu Nawas pun berpikir supaya orang-orang tertarik ke kemahnya. Abu Nawas akan bercerita dengan cerita yang menarik sehingga membuat orang tertawa, dan Abu Nawas pasti akan memenangkan permainan itu. Teriak Abu Nawas dalam hatinya. Kok teriak? Kata Abu Nawas dalam hatinya dengan semangat dan pedenya. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka tersebut. Oke, 86, gaspol. Singkat cerita, belum. Bagus, nanti malam kita mulai saja langsung permainannya ya. Di lapangan, Mbak Teisa, jangan lupa Abu Nawas. Don't forget. Kemudian Raja pun mulai sibuk membuatkan sebuah persiapan karena kemah Baginda Raja yang amat besar dan menarik. Tentunya banyak sekali tamu yang berdatangan ke kemah Baginda Raja. Ada makanan yang sangat lezat dan melimpah, mulai dari laksat jerata sampai pejabat-pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja, sehingga kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang penuh meriah dengan orang-orang yang berdatangan banyak. Semakin malam semakin ramai saja orangnya. Sebaliknya, sedangkan kemah si Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Kasihan banget. Bagaimana tamu mau datang ke kemah saya yang kecil ini ya? Belum lagi di kemah saya itu tidak ada hidangan sama sekali. Aduh, kok bisa gini jadinya ya? Gak terpikirkan oleh saya. Terus bagaimana kalau kayak gini aku bisa kalah? Duh, ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Mana mungkin saya bisa memenangkan permainan ini? Jelas orang-orang lebih memilih hidangan yang lezat di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Semakin mendalam dan semakin pusing mencari rencana yang bisa dijadikan kemenangannya. Dia memutar otak agar tidak gagal total supaya bisa memenangkan permainan tersebut. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir saja sholat subuh. Itu pertanda permainannya akan segera selesai. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas segera lari mengambil korek api dan menyalakannya dan membakar tendanya sendiri.
karena malam itu angin bertiup begitu kencang. Dengan cepat saja api semakin membesar dan melahap tenda Abu Nawas. Orang-orang yang berkumpul di kemah Baginda Raja seketika terkejut melihat ada kebakaran yang hebat di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung berlari bergegas menuju kemah Abu Nawas bermaksud untuk menolongnya. Baginda Raja pun sendiri ikut mendatanginya karena bagaimanapun juga ia masih khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Akhirnya apa? Kemah Abu Nawas, kemah Baginda Raja yang tadinya ramai kini sepi, tak seorang pun yang ada di situ karena mereka semua sudah berlarian ke kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak beberapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, aku menang. Alhamdulillah, aku menang. Abu Nawas terlihat kegirangan melihat hal itu. Orang-orang pun malah bingung dan heran terkejut apa yang terjadi. Begitu juga dengan Baginda Raja ikut terkejut dan bingung. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kayak makhluk kayak gitu, tenda kamu kebakaran, kamu malah merasa senang dan kegirangan. Kamu kenapa ini? Stres Abu Nawas? Kamu kalah stres terus? Oh, tentu saja tidak, Paduka. Saya ini sedang merayakan kemenangan yang saya dapat. Saya sudah menang, Paduka. Lihatlah sekeliling Paduka. Maksud kamu apa, Abu Nawas? Saya nggak tahu, bingung. Apa maksud kamu? Cobalah Paduka lihat sekeliling. Semua tamu Paduka datang ke tenda saya. Banyak sekali. Semua datang ke tenda saya. Saya menang. Oh, tunggu sejenak. Tunggu. Kamu niatnya mau menang gitu? Nggak bisa dong. Jumlah tamu yang di tendaku dan tenda kamu itu sama banyaknya. Berarti kita nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah karena jumlahnya sama. Abu Nawas, jangan dulu bergembira. Jumlahnya sama, jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jangan seneng dulu, jangan seneng dulu. Oh, waduh, Paduka itu salah menghitung ya. Nggak sekolah, lupa ya. Gini, yang datang ke tenda saya itu lebih banyak +1 karena Baginda juga datang ke tenda saya. Meskipun selisihnya cuma 1 orang, yaitu Paduka sendiri. Itu adalah menandakan kemenangan bagi saya, Paduka. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja pun harus menerima kekalahannya lagi dan lagi. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku tak terpikirkan akan ide kamu yang begitu edan. Lalu salah satu kawan Abu Nawas pun yang ada di situ kebetulan menegur dan bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu malah membakar tenda kamu sendiri seperti itu hanya untuk memenangkan permainan ini. Itu kan terlalu bodoh, Abu Nawas. Abu Nawas dengan entengnya menjawab, dengar kawan, harga kemahku ini itu cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang dijanjikan raja adalah 1000 dinar. Itu jumlahnya 1000 dinar sangat banyak, kawan. Tidak sebanding dengan harga tendaku yang bobrok ini. Kawannya pun langsung memuji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Oh, hebat kamu Abu Nawas. Hebat. Tak kupikir kamu sehebat itu. Bisa jadi politik juga ya. Bakal jadi politikus. Baiklah kawan-kawan, dari cerita benar tersebut kita bisa mengambil beberapa hikmah. Iya Mas Bro, dari cerita itu kita mengambil hikmah. Jangan suka membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan. Hikmahnya gitu Pak Haji. Iyalah, itu kan membakar
tindak sembarangan itu ya nanti jadi sampah, nanti mengotori bumi. Walaupun menang ya, tapi kan ya jangan gitu-gitu amat. Kok bisa gitu hikmahnya? Ya udah, pokoknya teman-teman yang punya hikmah yang lain, mungkin yang nggak sama dengan Pak Haji, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya, yang namanya hikmah kan masing-masing Mas Bro, nggak harus sama ya toh. Ya Pak Haji, betul. Ada kupat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Oke, baiklah. Semua kesalahan saya juga minta maaf. Semua kerabat kerja yang bertugas di sini, termasuk si bocil yang tadi teriak-teriak, Pak Haji dan saya Mas Bro mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.